Halo. Oke, yang udah datang coba dinyalain dulu ya videonya ya. Ada siapa aja nih? Michiko, terus Raisin, Ages, Angel, Nico, Fauzan, Alia, Sasa, Najla, Izul. Nah, coba dinyalain dulu videonya. Ages ada nggak Ages? Maaf Kak, izin laptop masih rusak Ages. Oke. Izul mana Izul? Niko mana Niko? Nah, Izul mana lagi nih? Michiko mana? Michiko ada nggak? Michiko sama Arina. Arina ada? Iya, Kak. Videonya ya. Angel? Nah, tuh dia Michiko. Michiko, udah bener dinaikin lagi. Turunin. Oke. Arina mana Arina? Nggak ada nih. Alia. Oke. Nah, by the way, gimana nih untuk kelas yang minggu lalu kan ada latihan ya? Latihan yang persamaan garis. 3 soal TO ya, dari TO ya. Ada yang udah ngerjain belum? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Izul gimana Izul? Saya kan kemarin itu, Wak. Kemarin saya ada ini. Nggak masuk? Iya. Oh, ditonton ya. Habis dikerjain ya. Ya, Kak. Oke, Michiko gimana? Belum sempet, Kak. Belum sempat. Oke, siapa ya yang udah ya? Niko gimana Niko? Belum semuanya, Kak. Belum semua. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau gimana? Aku sih kemarin belum masuk sih, Kak. Jadi mungkin agak bingung. Oh, kemarin nggak masuk juga ya? Oh, berarti PR tahu nggak yang mana? Belum tahu dong. Tahu, udah nonton. Oh, udah nonton. Yang agak bingung kira-kira nomor berapa nih, kita bahas aja. Yang ada pernyataan 1 sama 2 itu, Kak. Oh, yang nomor 6 ya berarti ya? Ya udah, kita bahas. Gian mana nih videonya? Nah, Gian udah ngerjain belum? Belum, Kak. Oke, siapa lagi? Raisin gimana Raisin? Belum, cuman geleng-geleng doang. Sasa gimana? Belum, Kak. Kalau PAT. Oke, Najla? Najla udah belum Najla? Oh, Nazla belum juga, Kak. Belum juga. Fauzan? Belum, Kak. Belum. Ini udah mau TBK nih guys. Angel gimana Angel? Belum, Kak. Belum juga. Angel udah bisa nih mic-nya ya. Nanti jawab pertanyaan ya. Oke. Ages gimana? Ages. Dinda. Alia. Udah kerjain belum nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Dinda ada nggak Dinda? Belum. Oke. Ya udah kalau gitu kita bahas yang nomor 6 aja deh dulu ya. Yang lainnya nanti coba dikerjain dulu. Oh, Dini nih, satu lagi Dini. Dini udah kerjain belum Dini? Latihannya yang TO? Belum, Kak. Belum juga, ya udah. Dikerjain dulu, aku bahas yang nomor 6 dulu. Bentar ya, di share screen dulu. Ini. Nah, udah kelihatan? Ini karena apa? Kalau di UTBK yang tahun lalu nih keluar ya yang kayak gini-gini ya, jangan sampai udah lupa nih caranya gimana. Coba kita bahas bareng-bareng.
Oke. Mana tuh? Ketahui garis L1 dan L2. Garis L1 memotong sumbu X di P, ya kan? Apakah kedua garis berpotongan di kuadran 3? Nah, sekarang kuadran 3 itu yang mana nih? Coba ya. Kalau misalnya di sini A, B, C, D, yang mana yang kuadran 3? C. Iya, yang C ya. Ini udah tahu semua ya. Satu dari sini ya. Jadi dia muternya itu berlawanan jarum jam. Ini 3 yang di sini nih ya kan. 4 yang di sini. Jadi ini kuadran 3 nih maksudnya ini kan. Nah, terus berarti kira-kira abis soal ini nih kita stepnya ngapain dulu nih? Ingat nggak? Kalau udah diketahui L1-nya ini, L2-nya ini. Yang ngapain dulu nih guys? Tebak aja, tebak. Gambar yang L2. Iya, gambar yang L2 ya. Biar kebayang. Maksudnya gimana sih Kak, kurang dari min 5, M lebih dari min 5. Jadi gambar aja dulu. L2-nya itu 2X min 5. Ya kan, Y sama dengan 2X min 5. Ya udah, gampangnya kita cari titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y gitu kan. Sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya berapa? 0. 0, berarti kita masukkan aja ya. 0 sama dengan 2X min 5. Berarti X-nya? 5/2. Iya, 5/2. Nah, terus kan titik potong dengan sumbu Y ya. Titik potong, sumbu Y. Sumbu Y. Itu X-nya? 0. 0, X-nya 0 kan. Berarti tinggal dimasukin dia sama dengan 2 kali 0, 0 kan. 0 min 5, jadinya min 5. Gitu. Udah deh digambar garisnya. Ya, kira-kira gini ya. Ini L2. Terus L1 kan dibilang memotong sumbu sumbu di P, min 1,0. Nah, ini udah digambar nih. Min 1,0 kan berarti di sini ya. Yang merah ini ya. Dia L1-nya, jadi ada satu garis lagi yang memotong di sini nih, gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah kedua garis berpotongan di kuadran 3? Syaratnya apa aja gitu, kalau misalnya mau berpotongan di kuadran 3, gitu kan. Berarti kan dia mau berpotongan di sini nih ya, yang tadi ya. Di sini nih, kuadran yang ini. Kita bayangin aja kira-kira kalau berpotongan tuh bisa gimana sih. Tapi tetap ngelewatin P ya. Kan bisa aja misalnya gini ya. Seret gitu, ya nggak? Jadi dia si L1-nya itu ngelewatin P, terus dia potongnya juga di kuadran 3 ya kan. Terus bisa juga nggak gini. Agak miring ke sini nih. Nah, gitu. Kebayang nggak tuh? Bisa nggak kalau kayak gini? Nah, berarti kira-kira L1-nya sekarang M-nya dulu kita lihat kan. M-nya gimana? Apakah harus lebih dari min 5? Gitu kan. Oke, kalau L2 dulu deh. L2 itu M-nya berarti berapa? 2. M-nya itu 2 kan. Terus kalau tadi yang kita bikin tuh, yang kita bikin. Misalnya yang ini ya, L1 yang ini nih. Kira-kira gradiennya gimana? Lebih atau kurang dari 2? Lebih. Lebih ya, ini M-nya lebih dari 2 nih kalau kayak gini. Nah, tapi kalau yang ini nih, kira-kira lebih atau kurang dari 2 nih?
Sorry. Kok salah sih. Yang satu lagi nih, yang hijau yang satu lagi. Lebih atau kurang dari 2? Kurang ya, Kak? Iya, kurang. Ini kan sebenarnya kelihatan dia M-nya kalau yang nurun gini kan negatif ya. Jadi M-nya ini kurang dari 2 nih. Gitu kan. Negatif berapa sih? Apakah kalau misalnya M-nya lebih dari min 5, dia pasti berpotongan di kuadran 3. M min 5. Kalau min 5 tuh kira-kira garisnya kayak gimana gitu kan ya. Kalau M-nya min 5 dan ngelewatin apa namanya min 1,0. Coba aja kita bikin ininya ya. Y sama dengan tadi kan misalnya MX plus C, MX plus C, terus dia ngelewatin min 1,0. Kita nanti tahu nih garisnya. Kita masukin dulu biar tahu C-nya ya. Atau pakai K aja deh di sini. Karena di sini pakai K. Emang K. Di sini kan K ya. Kita bikin pakai K aja. Y-nya min 1 sama dengan M dikali M-nya min 5. Kita masukin min 5 dulu ya batasnya ya. Kali 0. Sorry. Kebalik. Intinya min 1 ya. Di sini X-nya. Y-nya yang 0 ya. Plus K. Berarti 5 kan ya. Plus K sama dengan min 5. Nah, terus berarti kan persamaannya dia jadi kalau M-nya min 5 ya, min 5X ya sama dengan min 5 gitu kan ya. Ya sama dengan min 5X min 5 ya enggak? Nah, itu garisnya kayak gimana nih gitu kan kalau di grafiknya. Maksud kita gambar aja grafiknya. Min 5X min 5. Kalau tadi coba kita masukin lagi ya. Kalau dia si apa namanya X-nya min 1 kan Y-nya 0 ya, bener ya. X-nya sama dengan min 1, Y-nya jadi 0. Nah, kalau sekarang kita lihat perpotongan yang di sumbu Y ini sekarang nih ya. Perpotongan di sumbu Y berarti kan kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa tuh? Y-nya sama dengan di berapa? Min 5 kan? Oh, berarti ini batasnya itu kalau M-nya min 5 nih ya. Dia nanti ini aku ubah dulu. Jadinya garisnya tuh kira-kira kayak gini nih. Seret gini ya. Ini kalau M-nya dia sama dengan min 5. Ya kan? M-nya min 5 garisnya kayak gini. Berarti kan dia berpotongannya bukan di kuadran 3 ya kalau kayak gini kan. Tapi gimana? Di Y gitu kan ya. Ini nggak termasuk kuadran 3 nih di sumbu Y. Nah, kalau misalnya M-nya lebih dari min 5 ya kan. M-nya lebih dari min 5, berarti kan misalnya min 4 nih yang lebih dari min 5 ya. Min 4. Nah, kira-kira dia malah berpotongan di kuadran 3 atau malah di kuadran yang lain nih? Kebayang nggak tuh kalau min 4 berarti kayak gimana? Apakah di kuadran 3 nih berpotongan kalau misalnya M-nya min 4? Atau di kuadran yang lain malah?
Kebayang nggak guys? Kan min 5 nih kayak gini nih. Kalau min 4 berarti nanti si garis itu dia lebih terjal atau lebih landai? M-nya min 4, M sama dengan min 4. Landai. Lebih landai kan? Kan berarti logikanya dia kalau lebih landai dari ini gimana? Kira-kira, nah kayak gini ya nggak? Ya kan? Coba nih aku gambar pakai ini aja deh, website yang kemarin. Biar lebih kelihatan ya, bener nggak tuh gitu. Bentar ya. Pilih dulu. Ntar aku share baru screen. Misalnya nih, tadi kan min 5x, min 5. Nah, kayak gini kan ya. Terus misal, tapi bandinginnya jangan ini deh, sorry, ini bandinginnya gitu deh. Min 5x aja dulu. Nah, ini kan min 5x ya. Ini kan M-nya 5 ya, M-nya min 5 kayak gini. Min 4x kita lihat. Tuh, lebih landai kan ya? Apalagi misalnya min 2x. Lebih landai lagi dia kan? Gitu. Nah, kalau gitu, balik ke yang tadi soal, kalau dia M-nya lebih dari min 5, ya kan, ini kan malah lebih landai ya, kalau lebih landai kan malah jadinya di kuadran 4 nih, nggak di kuadran 3, ya kan? Karena kan dia maunya ngelewatin min 1,0. Berarti yang dari nomor 2 ini memenuhi nggak nih persyaratannya? Pernyataan 2. Bener atau salah nih pernyataan yang 2? Gimana? Benar. Menurut yang lain? Kok cuma satu doang yang jawab? Ada yang bilang benar nih, benar. Ada yang bilang enggak. Benarnya kenapa menurut kamu? Yang tadi, karena kalau landai dia berpotongannya di kuadran 4. Tapi kan ini ditanyanya apakah kedua garis berpotongan di kuadran 3? Oh, maksudnya bisa jawab iya enggaknya gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi ternyata enggak nih gitu kalau M lebih dari min 5 gitu ya. Ternyata bukan di kuadran 4 gitu maksudnya. Iya. Oke. Sebentar ya. Tapi kalau kayak gitu berarti ini kalau ini ke sini dia apakah batasnya cuman pokoknya min 5 aja nih gitu. Kira-kira ada nggak batas yang lain? Bentar ya. Kalau misalnya dia nih, kalau misalnya sekarang gini nih. Nah, yang abu-abu ini kelihatan nggak? Ini kan juga dia melewati min 1,0 ya. Terus dia berpotongan di kuadran 1 kan? Padahal dia lebih dari min 5 nggak? Iya. Iya, berarti ini cukup atau enggak nih? Enggak. Enggak ya, jadi apa namanya? Karena ada juga yang bisa yang ini ya, M-nya lebih dari 2 ya kan? Dia bisa gitu kan. Ini kan M lebih dari 2 ini kan termasuk juga lebih dari min 5. Tapi kalau misalnya M-nya cuman min 4, dia di kuadran 4. Jadi beda-beda terus gitu ya. Bisa iya, bisa enggak di kuadran 3-nya, ya kan? Yang nomor 2 ini. Sampai situ ada yang mau nanya nggak? Biar aku ini dulu nih. Kalau bingung nggak apa-apa, nanya aja. Niko gimana Niko? Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Gitu ya. Jadi yang nomor 2 itu
Belum tentu nih bisa iya bisa enggak kalau misalnya M-nya lebih dari 2. Kayak misalnya yang ini ya yang warna hijau ini ternyata bisa aja kok dia berpotongan di kuadran 3. Tapi kalau dia M-nya tadi kita lihat ya min 4, dia berpotongan di kuadran 4. M-nya berapa tadi ya? Sekitar seginilah gitu ya. Itu dia di kuadran 1. Jadi bisa iya bisa enggak nih. Berarti yang ini tidak cukup ya. Nggak cukup untuk menentukan gitu, ya kan? Terus berarti nomor 1 gimana? Kalau misalnya nomor 2 tidak cukup, nomor 1 gimana berarti? K-nya, apakah bisa di set min 5? Kurang dari min 5, ayo. Gimana guys? Coba ditebak, cukup atau enggak? Aku tanyain deh. Jangan, gak apa-apa kalau salah. Menurut Fauzan gimana menurut Fauzan? Fauzan gak ada mic-nya ya? Angel deh, Angel mic-nya udah ada nih ya. Cukup Kak. Kalau menurut Angel gimana? Menurut Tian? Tian ada Tian? Angel? Mana nih Angel kok hilang lagi? Tian nggak ada. Menurut Mesya deh, Mesya. Iya, Kak. Nah, menurut kamu gimana? Tadi kan udah kita simpulin nomor 2 ini nggak cukup ya ternyata ya. Jadi nomor 1-nya menurut kamu cukup atau enggak? Kak, aku baru join. Baru Oke. Aku telat tadi. Ya udah, Gian. Menurut Gian gimana Gian? Jawab aja Gian, nggak usah malu-malu. Kok gimana sih nih? Nggak ada yang mau jawab. Gian dari tadi dengerin gak nih? Kalau menurut Niko deh, balik lagi ke Niko. Cukup ya Kak. Nggak tahu sih, nggak yakin. Kenapa cukup? Nggak yakin tapi. Kalau K-nya kurang dari min 5, nanti dia berpotongan di sumbu Y-nya kurang dari min 5 juga. K-nya kurang dari min 5, berarti dia di gini gitu ya. Misalnya perpotongannya di sini gitu ya. Di sini. Kalau misalnya tapi ada nggak nih kasus yang kalau kurang dari K-nya itu kurang dari min 5 tapi dia berpotongan. Sebenarnya bisa aja nih. Bentar ya. Kalau misalnya ini sini, gini. Ini lebih dari ya. M-nya kalau M-nya 3 misalnya, K-nya berapa tuh berarti? Kalau M-nya 3, K-nya berapa? 3. K-nya 3 juga ya? Kalau M-nya, berarti M sama dengan K.
Kalau M-nya tadi itu kan yang bisa. M-nya min 4, K-nya min 4. Kalau M-nya misalnya berapa lagi nih? 1, K-nya juga jadi 1. Oke, tadi yang bisa ini kalau misalnya 3 kan, contohnya yang bisa ya. Atau dia kalau yang M-nya berarti lebih dari min 5 ya. Kurang dari min 5. Nah, tadi kan kalau M-nya kurang dari min 5, ini bisa kan berpotongan di kuadran 3 ya. K-nya berarti kurang dari min 5 juga. Tapi kalau misalnya M-nya 3 misalnya, K-nya 3, itu kan juga bisa berpotongan ya. Ya enggak? Di kuadran 3. Jadi nomor 1 ini sebenarnya juga nggak cukup nih, karena dia yang K-nya 3 juga ya. Misalnya K-nya 3 nih. Berarti kan M-nya 3. Misalnya L1 ini kan yang warna hijauan. Dia bisa tuh berpotongan di kuadran 3 gitu kan di sini. Ya enggak? Misalnya kita masukin sini deh. Biar kelihatan jelas. 2x min 5. 2x min 5 gini, terus kan tadi ada sorry. Kita gambar yang mana lagi tadi? M-nya 3. 3x plus 3 gitu ya. Nah, gitu. Ini kalau M-nya 3 nih, 3x plus 3, dia bisa berpotongan di kuadran 3, tapi ini masih min 1,0 kan. Terus tadi kalau misalnya M-nya kurang dari min 5, min 6, X, min 6 gitu kan ya jadinya. Ini nggak kelihatan tapi. Nah, gini. Dia berpotongan di min 1,0 tetap, dan dia juga berpotongan di kuadran 3 gitu kan. Oke, jadi dia nggak cuman K-nya kurang dari min 5 doang gitu ya. Jadi K-nya 3 aja masuk gitu kan, tetap dia memotong di kuadran 3. Gitu. Jadi nomor 1 juga sebenarnya nggak cukup ya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita lihat aja, kalau M-nya biasanya nggak cukup ya. M-nya nggak cukup nih. Kan jelas-jelas kalau K itu mengikutin M ya. Dia berhubungan dengan M. Jadi M berapa nanti K ngikutin. Nah, jadi kalau udah M nggak cukup, biasanya K-nya juga nggak cukup. Gitu. Berarti jawabannya yang E harusnya ya. Ada yang masih bingung nggak nih kira-kira? Ini soalnya agak-agak banyak tadi kita bikin garis. Kak, yang nomor 1 itu kalau buat jawab ya tidaknya cukup gak, Kak? Nomor 1. Iya. Oh, iya atau tidaknya. Jadi gini, kalau di bahasa matematika itu, dia tuh harus lengkap gitu. Jadi nggak bisa dia cuman bilang, Kak harus lebih dari min 5. Padahal di kenyataannya ada juga yang selain lebih dari min 5 yang bisa. Gitu. Jadi tuh dia harus precise. Nggak bisa cuman sepotong doang nih, oh kalau yang iya tidaknya ini bisa nih gitu. Tapi ininya itu kita nggak include gitu. Itu di bahasa matematika tuh nggak boleh gitu sebenarnya. Makanya tetap sebenarnya nggak cukup karena ini kalau dibilang iya, tapi nggak lengkap gitu. Kalau nggak lengkap tetap dianggap nggak cukup. Kira-kira kayak gitu tuh. Mirip Oke, sama paham, Kak. sip. Kalau ingat nih ya, kalau ingat yang kemarin mirip sama yang ini nih, yang
Nomor 2, ya kan? Nomor 2. Kan dibilang di atas untuk X lebih dari min 2 ya. X lebih dari min 2 kan berarti dari sini ya ngelihatnya ya. Kalau dibilang iya gitu kan ya, benar gitu kan. Benar dia X lebih dari min 2 di atas, benar gitu. Cuman kalau di bahasa matematika itu dianggap salah karena nggak precise, nggak tepat gitu, kurang tepat. Lebih tepatnya di min 2, sekian gitu. Jadi kira-kira gitu, kalau bahasa matematika dia benar-benar harus precise nih, jangan cuman kira-kira doang gitu. Itu emang yang bikin bingung juga di situ sih emang ya, kalau buat jawab yang kayak gini-gini. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Ini penting nih. Kalau keluar harus udah nggak bingung-bingung lagi ya. Dengan soal-soal yang kayak gini. Ya? Yang pertama salahnya kenapa ya? Salahnya karena ini nih, aku liatin di sini deh. Dia kan bilang K-nya kurang dari min 5 ya kan? Kurang dari min 5 nih. Berarti misalnya aku set K-nya min 6 gitu kan. Kalau K-nya min 6, oh bener nih, bener. Dia di kuadran 3 gitu ya, bener. Tapi kalau misalnya aku set K-nya tuh 3 ya kan. K-nya 3 tuh jadinya garis yang 3 ini. Yang merah, sorry, yang merah. Jadi M-nya 3, K-nya 3. Dia berpotongan di kuadran 3 juga kan, gitu. Sedangkan kalau di pernyataan ini cuman di include ini cuman yang kurang dari min 5 gitu. Yang si K3 ini nggak di-include, jadi salah gitu. Jadi lebih tepatnya apa ya? Kurang tepat sih, karena kurang tepat jadi salah. Jadi nggak cukup dianggapnya. Karena tadi bahasa matematika nggak boleh tuh. Nggak boleh kurang tepat, harus benar-benar tepat. Gitu. Kebayang nggak dari si grafik ini? Ya Kak, kebayang. Jadi belum lengkap ya Kak, itunya. Iya, karena dia nggak lengkap. Walaupun yang si min 6 ini benar gitu kan ya, yang sebenarnya ya kurang dari min 5 ya benar gitu. Benar dia di kuadran 3. Tapi nggak cuma itu doang gitu. Karena itu dia jadinya dianggap nggak cukup. Kira-kira kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Bisa? Oke, nanti untuk yang soal-soal lain coba dikerjain dulu ya. Sekarang kita masuk nih ke ketidaksamaan. Ini kan juga udah dibahas ya di kelas yang mat IPA ya. Jadi kita review aja nih biar ngelihat udah masih pada ingat atau enggak gitu ya. Coba dari Ages nggak ada mic ya kayaknya ya. Ages nggak ada mic ya? Coba di chat. Fauzan ada mic nggak? Kania? Fauzan enggak. Kania ada nggak? Dinda? Alia? Ini banyak banget yang nggak ada mic. Vito? Ya, Nah, coba nomor 1 nih masih gampang. Ini diapain nih? Itu Kak. Jadi X min 2 sama X min 3. Iya. Nah, habis itu dibikin apanya? Diturunin jadi X sama dengan 2, X sama dengan 3. Terus? Nah, Bikin jadi garis bilangan kan? Iya. Kalau yang di paling kanan nih plus atau minus? Plus Kak. Plus ya. Berarti yang di sini tengah? Minus. Minus. Kiri? Minus. Paling kiri, paling kiri. Paling kiri plus Kak. Plus ya. Berarti range-nya yang di mana aja? Yang antara 2 dan 3. Berarti nulisnya gimana nih? 2 lebih kecil. Kurang dari? Ya, kurang dari X. X
Lebih dari 3. Oke. Kurang dari 3 ini kan? Kurang dari 3. Ya, Kak. Sip. Oke. Ini semua deh pada ingat belum ya? Kalau ada yang mau nanya langsung aja ditanyain ya. Coba yang nomor 2. Angel. Angel. Tadi kayaknya mic-nya ada nih Angel. Ya ada Kak. Oke, nomor 2 gimana nih Angel? X plus 3, X min 1. Oke, kita faktorin dulu ya. X plus 3, X min 1. Nah, ini X min 2. Nah, terus kita bikin garis bilangan. Berarti batas-batasnya apa aja? Titiknya. Min 3, 1, 2. Oke. Terus dari kanan plus minus. Yang di sini. plus. Plus. Ini kan gini ya. Yang dicari yang lebih dari sama dengan 0. Gini. Berarti ini yang si buletannya itu penuh tuh yang mana aja? Yang min 3 sama 1. Sama 1. Yang duanya kenapa nggak penuh? Karena dia penyebut. Iya, karena ini penyebut ya. Jadi kan kalau penyebut tuh tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Makanya dia duanya nggak masuk, karena kalau 2 dia jadinya 0 nih penyebutnya. Jadi kalau penyebut 0 kan nggak bisa tuh. Tidak terdefinisikan. Oke, berarti kita nulisnya gimana nih? X yang sama dengan min 3. Kurang dari sama dengan min 3. Terus? X lebih besar dari 1 kurang dari 2. Oke. Ini ya. Ini ya. Nah, ini pakai atau pakai dan? Atau ya. Nah, gitu. Jadi bisa ini atau itu gitu ya. Sip. Lanjut. Nomor 3. Arina. Ya, Kak. Nah, nomor 3 gimana? Garis kritisnya kan 3 sama 2. Oke. Terus dari kanan plus atau minus? Plus dari ya. kanan. Terus yang jadinya 2, antara 2 dan 3. Gini ya. Nah, ternyata mirip sama nomor 1 ya, sama hasilnya ya. Yang 1 dibagi, 1 dikali, tapi dia range-nya sama Bisa gitu tuh kalau kerjasamaan. Oke, lanjut lagi. Nomor 4. Tian. Iya, Kak. Gimana nih? Itu X sama dengan 1. 2, 3. Ya, 1, 2, 3 gini ya. Dari kanan plus minus. Dari kanan. Dari yang ini. Min. Berarti ini positif. Iya, selang-seling ya, min plus min. Yang dicari yang jadi yang positif. Jadi nulisnya gimana nih? X lebih besar sama dengan 1. Terus? Atau 2 lebih besar sama dengan X. Kurang dari sama dengan X. Lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Sip. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau nanya? Udah ingat nih semua caranya? Lanjut. Reason sekarang. Halo Reason? Nggak ada mic ya? Ada nggak mic-nya? Meisha deh, Meisha. Reason coba di chat. Mic-nya ada atau nggak nih?
Mesya. Tadi Mesya ada nih. Mana Mesya? Kak, sebentar aku harus ganti device. Oke. Michiko dulu deh. Michiko gimana? Ya kak. Nah, nomor 5. Berarti X-nya sama dengan 2 kak. X-nya Kan nanti jadi kayak oke. X min 2 kali X min 2 gitu. Gini ya. Mm-mm. Nah, terus di kiri positif negatif. Di kiri negatif. Masa? Plus Positif. Di kanan? negatif. Yakin? Positif juga ya kak? Coba aja dimasukin. Misalnya 3 gitu. Positif. Iya kan positif ya. Berarti kalau ditanya yang lebih dari 0 nih jawabnya gimana? X sama dengan lebih dari 0. X lebih dari 0. Iya, X lebih dari 0. Bentar, 2 masuk nggak? 2 masuk ya kak, berarti yang kayak 2-nya di tengah itu. Bentar. Kalau kita masukin 2 nih, dia hasilnya berapa sih ini? Jadi 0. 0. Apakah 0 lebih dari 0? Salah. Enggak kan? Berarti 2 enggak Masuk, berarti harus X lebih dari 2. Kalau yang kurang dari 2 gimana? Kurang dari 2 jadi bisa juga. Iya, berarti X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. iya, gini ya. Yang nggak masuk cuma 2-nya doang ya. Nih masuk gitu kan. Nah, jadi kalau yang kuadrat kan namanya juga kuadrat ya. Berarti kan hasilnya mau X-nya berapa aja nih ya, yang di sininya berapa aja. X-nya berapa aja, dia kan hasilnya pasti positif ya. Gitu kan. Kecuali di angka itu sendiri. Kalau di angka itu sendiri dia jadinya 0 gitu. Makanya jadinya gini. Tapi kalau misalnya nih ya, yang pertanyaannya jadi gini, aku ubah. Kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini berarti range-nya gimana nih, Michiko? X lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Yang negatif berarti nggak masuk. X lebih dari sama dengan 2 sama X kurang dari. Bener gak sih kak? Kalau Tapi kayak gini sama dengan apa nih sebenarnya? X-nya nggak boleh kurang dari sama dengan. Yang boleh cuma lebih dari sama dengan. Gimana sih kak? Aku bingung deh. Ini kalau digabungin jadi apa nih? Kan X-nya lebih dari sama dengan 2, X-nya kurang dari sama dengan 2. Kalau digabungin sebenarnya berarti kan semua X memenuhi, iya nggak? Iya, berarti. Soalnya kan kalau kita gambar garis bilangan ya, ini yang di kanan plus, yang di kiri plus, di tengah 2 ini juga keisi gitu kan ya, karena kan sama dengan gitu. Jadi kan semuanya nih X memenuhi. Nah, kalau kayak gitu berarti ditulisnya, ingat nggak ditulis apa? Gini ya. Oh iya. Iya, jadi semuanya memenuhi yang bilangan real gitu. Kak, sebenarnya aku masih rada bingung buat nentuin di pola bilangannya aja. Pola gimana maksudnya? Kayak nentuin plus minnya gitu, aku kayak rada ngebingung aja Caranya gimana? Nah, ini ada 2 cara nih. Jadi pertama itu kan ini yang agak bingung karena kuadrat kali ya. Karena kuadrat kan itu sebenarnya gini. Dia tuh X-nya sama dengan 2, tapi kan ada 2 nih ya. X-2 gini kan ya. Ini juga X sama dengan 2. Tapi ada 2 nih sebenarnya kan. Makanya jadi sebenarnya tuh dia gini, gabungan dari kalau misalnya X yang di sini dia ini 2 ya. Kalau dia X-nya lebih dari 2, dia positif. Kurang dari 2, dia negatif. Tapi kan kalau ngelihat yang satu doang nih.
Kalau kita ada 2 gitu kan, berarti kan dikaliin ya. Dikaliin. Nah, jadi 2 gini kita kaliin gitu. Kalau kita kaliin, kan dikali nih. Jadinya kan yang kanan positif tambah positif kan jadi positif kali positif jadi positif kan. Negatif kali negatif jadi positif juga. Gitu. Makanya tadi jadinya kayak gini nih, ya kan? Kalau misalnya yang kuadrat-kuadrat gini, karena ini gabungan dari 2 ini gitu. Gabungan dari yang pertama gini, yang kedua gini, dikaliin jadinya positif-positif. Itu bisa digabung kayak gini. Satu lagi caranya, sebenarnya ya udah kita masukin aja angka, kan ini batasnya 2 ya. Masukin aja angka yang di kanan, misalnya 3. Masukin deh ke sini. Cemplungin 3 dikurang 2 kuadrat. Jadinya berapa tuh? 1 kan? Oh, dia positif berarti yang di sini gitu kan ya. Kesimpulannya yang di kanan positif nih gitu. Terus sama juga yang di kiri, cemplungin aja. Yang berarti kan kurang dari 2 ya, misalnya -1 gitu kan. Kita cemplungin ya. Berarti kan -1, -2 dikuadratin. Sesuatu yang dikuadratin pasti hasilnya positif juga kan? Ini positif berapa nih? 9 gitu kan. Oh, ternyata yang di kiri juga positif gitu. Tapi tinggal yang 2 doang nih, 2 doang dia nggak positif, dia 0 gitu ya. Ini sama nih di yang ini juga. Kenapa tadi bisa min plus gitu biasanya ya? Biasanya nyilang-nyilang gini ya. Ganti-gantian jadi plus min gitu. Itu ya udah kita cobain aja nih, cobain satu-satu. Ini misalnya yang 4 gimana, terus yang di antara 2 3 gimana. Atau kita ngelihatnya gini nih. Tadi kenapa biasanya aku dari kanan? Soalnya gini. Kan ini 4 nih. Yang ini x-2 misalnya, x-2 pastikan dia positif ya. Jadi kita nggak usah lihat angkanya berapa, kita lihat positif negatifnya aja. Terus kalau 4-3 pasti positif. Ini positif. Terus kalau yang di antara ini nih sekarang. 2 sama 3. Di antara 2 sama 3 nih. Berarti kalau gitu x-2 gitu. X-nya ini di antara 2 sama 3 ya. Berarti kan pasti positif juga kan ya. Tapi kalau misalnya x-nya di antara 2 sama 3 dikurangin 3 itu jadinya negatif kan? Terus ini perkalian, positif dikali negatif, jadi hasilnya negatif. Kira-kira kayak gitu tuh, Michiko. Nangkep nggak? Oke. Makasih, Kak. Sip. Tadi sampai mana ya? Nah, sampai sini ya. Nah, kalau gitu ini yang nomor 5 ini konsepnya untuk menjawab yang nomor 6 sebenarnya nih. Jadi kan tadi dari nomor 5 kita tahu nih sesuatu yang dipangkatin 2 ya. Dipangkatin 2 ataupun dipangkatin sebenarnya yang genap ya, pangkat genap. Pangkat nggak cuma 2 ya, pangkat genap dia tuh hasilnya selalu positif kan. Nah, kalau positif dikali sesuatu, dia kan ngikutin gitu. Misalnya positif dikali positif tetap positif. Negatif dikali positif dia ngikut ya, negatif ya kan. Nah, kira-kira berarti nomor 6 gimana nih caranya? Coba Ijul sekarang. Zul, gimana Zul? Oh, ini si Fauzan ini nih. X bilangan real bukan K, iya benar. Nomor 6 gimana nih? Diituin ya, Kak. Gimana? Dimutlakin aja. Dimutlakin. Jadi gimana Itu kalau 1 2 3 4. 1 2 3 4 di garis.
1, 2, 3, 4. Terus yang paling kanan positif negatif. Positif, Kak. Positif. Ini antara 3 sama 4, positif negatif. 3 sama 4. Yang di sini nih. Tuh. Positif. Positif. 2 sama 3. Halo Kak, Negatif, Kak. Negatif. 1 sama 2. Di antara 1 sama 2. Kakak. Negatif juga, Kak. Negatif. Kurang dari 1 sekarang. Terakhir. Positif. Positif. Nah, kelihatan ya kalau misalnya nih ada pangkat 2 sama pangkat 4 nih ya. Dia nggak otomatis jadi selang-seling plus min enggak ya. Dia ternyata jadinya gini kan ya. Ada plus min plus plus. Nah, itu karena tadi ada pangkat 2 atau pangkat 4 ini yang pangkat genap ya. Nah, jadi sebenarnya caranya ada satu lagi nih. Biar lebih ngetesnya tuh lebih cepat gitu ya. Jadi biasanya kita cari tes dulu aja yang pangkat ganjil. Karena pangkat ganjil lah yang bisa ngubah tanda. Kalau yang pangkat genap kan pasti positif nih ya. Positif tuh ngikut gitu. Oh, yang pangkat ganjil itu 1 sama 3 kan? Nah, terus kita tinggal dari kanan nih. Dari kanan kalau lebih dari 3 positif. Di antara ini negatif. Positif. Nah, sama kan jadinya ya? Sama persis ya sama yang di atas sebenarnya kan? Negatif positifnya ya enggak? Tinggal nanti kita cek lagi di ini nih, min 2 sama min 4. Maksudnya di 2 sama 4 gitu kan ya. Dicek lagi karena yang diminta kan sekarang lebih dari ya. Lebih dari lebih dari 0. Berarti 2 masuk nggak? Ijul. Yang 2 sini masuk nggak nih, Jul? Yang diminta lebih dari 0. Jul? Enggak, Kak. Enggak kan ya, orang negatif gitu kan ya. Sekarang 4 masuk nggak 4? Lebih dari 0 yang diminta. Enggak juga, Kak. Enggak, sip. Berarti kan ini gini kan. Jadi sebenarnya dia positif lebih dari 3 ya positif. Tapi ini di 4 nih kayak nggak termasuk sendiri gitu ya. X tidak sama dengan 4. Tapi ini yang lainnya udah kelihatan. Kalau gitu nulisnya gimana? Dari kiri aja dulu. Nulisnya gimana nih berarti? X-nya yang sebelah sini nih. X-nya halo Jul? Mana Jul?
Coba yang lain ini deh. Bantuin. Berarti nulisnya gimana? 3 kurang dari X kurang dari 4. 3. Yang dari kiri dulu aja, kiri. X kurang dari 1. Terus kan atau kan 3 kurang dari X kurang dari 4. Terus satu lagi atau X lebih dari 4. iya X lebih dari 4 ya. Jadi yang di skip cuman yang X sama dengan 4 aja gitu kan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Kak, saya masih kurang paham Kak yang di bagian X tidak sama dengan X tidak sama dengan 4 itu kenapa Kak? Karena ini kan yang dicari lebih dari 0 ya. Kalau misalnya kita masukin 4 nih, berarti dia bakal jadi berapa nih? Cemplungin 4 ke persamaan ini jadi berapa? Ya persamaan si X ini. Berarti jadi 0 yang itu ya? Iya, kan jadi 0 ya. Kalau jadi 0 lebih dari 0 kan salah ya. Ya. Karena itu dia nggak termasuk. Nah, beda lagi kalau misalnya ini ada sama dengan, nih beda lagi ya nanti jawabannya ya. Kalau ada sama dengan berarti 4-nya termasuk gitu ya. Ini nggak termasuk karena lagi-lagi dia nggak ada sama dengannya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Lanjut. Nomor 7. Ryzen ada nggak Ryzen? Meisha gimana Meisha? Udah ganti device belum? Michiko deh. Udah. Oke. Oke. Meisha sekarang. Ini gimana nih nomor 7? Mirip sama nomor 6. Berarti bisa langsung bikin garisnya aja nggak sih? Ya, bikin garis bilangan. Terus biar gampang, yang mana dulu yang dimasukin? Nih, ingat yang tadi ya. Bisa 2 cara. Mau satu-satu boleh, tapi kan kalian ngujinya satu-satu ya. Plus minusnya satu-satu karena kan dia nggak otomatis gini ya, nggak otomatis selang-seling. Cara yang kedua, kita yang pangkatnya genap, kita simpen dulu gitu ya. Kita ngelihat yang pangkat ganjil dulu. Coba Meisha, yang pangkat ganjilnya dulu. Jadi berapa aja nih batasnya? Titik kritisnya. Yang 2. 2. Terus 3. Terus sama 1. 1. Oke. Nah, dari kanan positif negatif? Positif nggak sih? Iya ya. Positif ya. Karena kan lebih dari 3 pasti positif. Berarti kalau udah gini enak nih, tinggal kita selang-selingin. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat cuman yang pangkat ganjil bisa kita selang-selingin. Nah, baru habis itu kita lihat nih sisanya. Di titik-titiknya ya, di titik-titiknya ada berapa aja? Ada berapa aja nih, Meisha? Yang tadi pangkat genap. 4 sama 5. Ya, ada 4 sama 5 yang kita harus perhatiin juga gitu ya. Nah, dari kiri dulu yang satu ini dia bulatannya penuh atau enggak? Dia sama dengan atau enggak nih yang di sini? Yang di 1.
Halo? Waduh, putus-putus. Oke, Michiko bantuin deh, temennya Michiko. Jadinya X-nya 2-nya dipindahin ke bawah gitu bisa nggak sih, Kak? Oh nggak kayak X min 1 kurang dari X min 2 gitu. Kurang dari 2X. Oh enggak, nomor 7. Oh, nomor 7. Belum kelar nih. Nomor 7 ini yang di 1 ini dia buletannya penuh atau kosong? Di 1 maksudnya, Kak? Kan kalau kosong itu sama dengannya nggak ikut. Kalau penuh kan sama dengannya ikut. Jadi pertanyaannya ini dia X-nya kurang dari 1 atau X-nya kurang dari sama dengan 1 gitu. Oh, X-nya kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1. Iya, kan ini ada sama dengan ya. Nah, berarti ini penuh. Nah, yang 2 penuh, kosong. Kosong, Kak. Kosong karena Plus. karena apa kosongnya? Soalnya nggak ada yang itu apa yang garis ke atas. Soalnya positif. Soalnya nggak ada garis yang ke atasnya itu, Kak. Maksudnya? Ini kan garis ini maksudnya. Yang 2-nya. Nggak tahu deh, Kak. Cuman kosong ya. Coba yang lain bantuin kenapa kosong nih? Karena kalau 2-nya penuh nanti jadinya nggak terdefinisi. Karena kalau di atasnya ada angka terus dibagi 0 jadinya nggak terdefinisi. Iya, itu ya. Jadi alasannya karena dia kalau dimasukin 2 nih, penyebutnya jadi 0 gitu kan. Penyebut 0 nggak boleh, ya kan? Itu. Jadi alasan kosong penuhnya itu biasanya karena penyebut atau enggak gitu ya. Berarti 2-nya kosong. Coba 3-nya berarti kosong penuh. Kosong penuh nih 3-nya. Coba bantuin jawab guys. Penuh. Penuh. 4? Kosong. Oke. 5? Penuh. Penuh ya. Oke. Dini tadi ya. Berarti gimana nih nulisnya? X kurang dari sama dengan 1, habis itu apa lagi? 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Atau satu lagi? Tadi yang penuh apa lagi tuh? Ini kan? Kalau cuma di 5 doang berarti nulisnya X sama dengan? 5. Iya, gini ya. Gitu. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Kak, Mm-mm. saya jadi malah bingung, Kak. Yang mananya? Yang cara nentuin min plus ya, Kak. Kayak tadi aku jelasin ke Michiko. Udah yang ini loh, cara nentuinnya kan tadi dimasuk-masukin aja. Dimasuk-masukin aja nih, misalnya lebih dari 5 gitu, masukin nilai 6 gitu misalnya. Atau kita lihat aja, kalau X-nya lebih dari 5, berarti X min 5 kan pasti positif, ya kan? Jadi kita sebenarnya nggak usah lihat angkanya gitu pas masuk-masukin ya, kita lihat dia jadi positif atau negatif aja. Gitu. Jadi misalnya X lebih dari 5, 6 gitu. 6 dikurang 3 positif. 6 dikurang 1 positif. 6 dikurang 2 positif.
6 dikurang 4 positif gitu. Nah, ini kan positif dikali positif dikali positif dibagi positif dikali positif. Hasilnya apa? Positif. Positif gitu kan. Sebenarnya tuh cara plus minus plus tuh cuman gitu doang, masukin. Tapi ini kan udah rumit ya, udah lebih rumit gitu kan ya. Jadi nggak segampang dia selang-seling gitu. Kenapa? Tadi yang aku jelasin. Karena ada pangkatnya nih, pangkat 2, pangkat 4 kayak yang tadi ya nomor 5 ya. Pangkat 2 dia nggak bisa plus minus gitu langsung, enggak, orang ternyata plus kok gitu ya. Nah, makanya itu harus benar-benar dilihat ya. Caranya ada 2 cara tadi. Yang pertama, ya udah masukin satu-satu banget nih, satu-satu. Kalau lebih dari 4, kalau dia di antara 3 dan 4, di antara 2 dan 3, di antara 1 dan 2, kurang dari 1, ya udah masukin aja satu-satu gitu. Jadi nggak boleh langsung plus abis itu yaudah min plus selang-seling, nggak boleh kalau yang ada yang kayak gini ya, hati-hati gitu. Cara yang kedua yang lebih singkat tadi, yang ini yang 2, kita ngelihat cuman yang si pangkat ganjil aja gitu. Jadi yang pangkat genap kita simpen dulu nih gitu. Lihat aja dulu yang pangkat ganjil. Kenapa? Karena pangkat ganjil itulah yang mengubah tanda ya. Karena pangkat ganjil itu bisa negatif, bisa positif ya, tergantung angka. Kalau pangkat genap selalu positif gitu. Jadi tadi cuman 1 sama 3 nih gitu kan ya. 1 sama 3 yang di sini buletannya. Nah, kalau cuman kita lihat pangkat yang ganjil, bisa pakai metode selang-seling gitu. Jadi kalau kita udah tahu di kanan itu plus, ya udah sebelahnya minus, sebelahnya lagi plus gitu, selang-seling. Itu bisa, sama aja tadi. Yang nomor 7 juga gitu kan. Yang nomor 7 kita lihat tadi yang ganjil itu kan berarti 3 ya. 3, 1 sama 2 ya kan. Tadi itu cuman 1, 2, 3 dulu nih. 1, 2, 3, habis itu kita lihat plus, yang di sini plus nih. Berarti udah tinggal min plus min gitu kan. Baru deh udah gitu kita tetap perhatiin ya. Perhatiin titik yang di genap ini. Yang di pangkat genap kita tetap perhatiin titiknya. Ada 4, ada 5 gitu. Gimana? Ada yang bertanya lagi nggak, Najla? Udah Kak, makasih Kak. Oke. Yang lain gimana? Kenapa yang exam dengan 5-nya masuk? Karena dia kan lebih dari kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya kita masukin 5, cemplungin di si 5 ke sini, ke semuanya. Dia kan yang bikin 0 ini kan ya. X min 5, kalau kita cemplungin 5 kan berarti jadinya 0. Semuanya kalau dikali 0 nih, 0 dikali sesuatu kan jadinya 0 ya. Dia termasuk nggak berarti? Iya. Termasuk gitu. Ini karena ada sama dengannya di sini nih, makanya si 5 masuk. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Gitu ya. Lanjut nomor 8. Kita dulu. Siapa nih? Nadira ada nggak Nadira? Ada Kak. Sip, nomor 8 gimana nih Nadira? Itunya 2-nya di ke kiri ya Kak? Iya. Min 2 gitu kan ya. Jadinya apa nih? Penyebutnya? X min 3. Bukan nih. Penyebutnya X kan. Pembilangnya sekarang X min 1 kan tetap terus habis itu? Min 2X. Min 2X ya. Jadi apa nih? Jadi min X min 1. Min X min 1 kurang dari 0. Nah. Terus gimana lagi? X-nya sama dengan min 1. Min 1, min X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Iya, terus? Uh, Satu lagi?
satu laginya Ini kan yang atas ya, yang bawah jadi apa nih? X sama dengan? 0. Iya, 0 ya. Benar, 0. Ini kan? Oh ya, Dari kanan positif negatif. negatif. Negatif ya. Positif, negatif ya kan? Berarti range-nya X kurang dari -1 atau X lebih dari 0. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa. Lanjut. Nah, sekarang yang ada mutlak-mutlaknya. Definisinya dulu nih, definisi nilai mutlak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dimutlakin, ini aku misalnya kotak ya, kotak dimutlakin ya. Dia, kalau misalnya kotaknya itu lebih dari sama dengan 0 gitu, misalnya aja nih ya, kalau pakai angka, misalnya mutlak 3, hasilnya apa? Mutlak 3. 3. 3 ya kan? Jadi dia kalau misalnya si kotaknya itu lebih dari sama dengan 0, dia hasilnya kan tetap kotak ya. Tetap kotak. Nah, tapi kalau misalnya kotaknya kurang dari 0, misalnya -3. Hasilnya apa mutlak -3? 3. 3. Jadi kan dia kalau kotaknya itu kurang dari 0, dia hasilnya itu jadinya min kotak kan ya, min 3 dikali min lagi gitu kan soalnya. Jadinya 3. Min 3 gitu. Makanya dia tergantung dia positif atau negatif gitu kan ya. Positif dan 0 ya maksudnya. Lebih dari sama dengan 0. Kalau dia negatif, ingat dia jadinya min kotak. Kalau gitu nih, kalau ada akar X kuadrat, hasilnya apa? Ingat nggak nih, akar X kuadrat? Mutlak X. Iya, mutlak X ya. Karena kan dia X-nya nggak cuman positif doang, bisa aja X-nya negatif ya. Ya nggak? Kalau dikuadratin kan jadi positif soalnya dia. Misalnya min 2 kuadrat. Gitu. Itu diakarin jadi 2 ya kan. Kalau 2 kuadrat diakarin jadi 2 juga ya kan. Nah, jadi kan kalau gini berarti X-nya itu, kalau mutlak X kan berarti kan X-nya itu bisa min 2 atau X-nya 2 gitu kan ya. 2. Atau plus minus 2 gitu ya biasanya ya. Ya enggak? Nah, kalau gitu, kalau misal X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya X kuadrat sama dengan 4, X-nya? Bukan 2, Kak. Sorry, nggak kedengeran. Berapa? 2? 2, Kak. Ada yang lain nggak? Selain 2? Minus 2. Nah, berarti plus minus gitu kan? Ya nggak? Soalnya kalau 2 dikuadratin jadi 4, min 2 dikuadratin jadi 4 juga. Ya kan? Ini kan sebenarnya prosesnya gimana sih kok plus minus 2? Ya udah, ini kan akar gitu kan, diakarin dua-duanya gitu ya. Nah, kalau diakarin tadi kan akar X kuadrat kan X ya, mutlak X sama dengan akar 4, ya 2 tetap ya. Nah, akar mutlak X itu sama dengan 2. Kalau mutlak X sama dengan 2, lagi-lagi X-nya itu kan bisa lebih dari sama dengan 0, X-nya kurang dari 0. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, dia jadinya berapa? 2. 2. Kalau X-nya kurang dari 0, dia jadinya min 2. 2. Makanya ini kesimpulannya X itu sama dengan plus minus 2 gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Itu tuh ya untuk konsep nilai mutlak.
Nah, sekarang kalau misalnya ada, ini jawab bareng-bareng aja ya. X kurang dari min 3. Jadi udah diketahui nih, X-nya kurang dari min 3 ya. Kalau gitu ini nih, coba disederhanain nih. Ada mutlak-mutlakan. Kita sederhanain, jadi apa nih? Mutlak X jadi apa? Min X. Iya, min X kan? Karena kan udah diketahui nih ya. X-nya negatif gitu kan ya, kurang dari 0. Ditambah apa nih? Yang ini jadi apa? Gimana? Min dikali X plus 1. Min dikali X plus 1 kan? Karena kalau X-nya kurang dari min 3, ini segini nih ya. X plus 1 kan pasti nilainya tetap negatif ya. Makanya dia kalau mau dikeluarin dari mutlak, dikasih min gitu. Jadinya berapa? Sederhanain aja. Min 2X plus 1. Plus 1. Gitu ya. Lanjut, nomor 2. X kurang dari 2. Berarti gimana nih? Yang ini dulu. Dia 5 min 2X itu hasilnya positif negatif. Kalau X-nya kurang dari 2. Positif. Positif, ya kan? Berarti jadinya apa? 5 min 2X. Iya, 5 min 2X ya. Nah, sekarang yang ini, X min 4. Positif negatif? Negatif. Negatif. Berarti kan jadinya? Min X plus 4. Iya, min X plus 4 ya. Atau ini min X dalam kurung, min dalam kurung X min 4 gitu kan. Jadi min X plus 4. Kurang dari 5. Oke, coba sederhanain jadi apa? Min 3X kurang dari min 4. Kurang dari min 4 ya. Oke, terus? Berarti X X-nya gimana? Kurang dari 4/3. Kurang dari 4/3 gitu. X-nya bentar, ini kalau dikali negatif kan biar si ini hilang ya, minusnya hilang kan kedua ruas dikali negatif nih, ya nggak? Kalau kali negatif dia ngubah nggak tandanya? Ngubah. Ngubah ya, berarti harusnya Lebih dari. Ini juga inget ya, kalau pertidaksamaan hati-hati tuh, kalau perkalian negatif dia ngubah tanda ya. Nah, berarti apakah range-nya udah sampai sini aja nih? Ada syarat tambahan lagi nggak? Coba yang awal kan tadi apa? Ada X kurang dari 2 ya. Berarti dia yang di sini kan? Kan dia lebih dari ini, kurang dari 2. Berarti kan yang di sini. Berarti kesimpulannya range-nya itu di antara 4/3 sama 2 gitu ya. Jangan lupa nih yang syarat awalnya ya. Oke, sampai sini mau nanya nggak? Bisa semua? Yaudah. Tadi kenapa kali min nggak? Apa? Kali min. Kan ini biar minnya hilang, kan kita kedua ruas dikali min kan? Ya nggak? Maksud coret ini kan kita coret itu kan sebenarnya dikali minus, ya nggak?
Sampai situ ngerti nggak, Jol? Kita Ya, Kak, mencoret si minus ini kan maksudnya dia kedua ruas dikali minus, ya kan? Nah, jadi hati-hati nih kalau pertidaksamaan jangan main coret-coret gitu. Hati-hati kalau minus. Ini sebenarnya kan kalau nyorat minusnya ini dia ngaliin kedua ruas dengan negatif gitu. Kalau kita ngaliin negatif, itu tandanya berubah ya. Hati-hati. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Hati-hati tuh ya. Cuman kalau perkalian negatif aja. Kalau misalnya dia pertambahan positif, pertambahan negatif, atau pengurangan positif, negatif, atau perkalian positif, itu dia nggak ngubah tanda ya. Yang ngubah tanda cuma perkalian atau pembagian dengan negatif. Oke? Yowes lanjut. Kalau gitu nomor 3 berapa nih? Najla. Ya, Kak. Nomor 3 jadinya apa nih? Mutlak X kurang dari 4. Jadi min 4 sama 4, bener nggak, Kak? Kan ini kurang dari nih. Min 4 sama 4 berarti gimana hubungannya? Jadi X kurang dari min 4 sama X aduh, kayak gimana ya tadi, Kak? Bener nggak sih, Kak? Aduh, takut salah deh. Lupa nih Najla nih. Ya udah, aku dari awal deh. Dia kan tadi kalau misalnya mutlak X kan dibagi 2 ya. Kalau misalnya X-nya lebih dari sama dengan 0, dia jadi apa nih? X kan, X kurang dari 4, ya nggak? Iya. Nah, kalau X kurang dari 0, si mutlak X jadi apa? Jadi X lebih dari apa? Bukan sih, Kak. Nah, ini loh. Jadi kalau misalnya X mutlak X ya kan, atau mutlak kotak, dia kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, dia kan tetap jadi X ya kan. Kalau mutlak X sekarang tapi dia kurang dari 0 nih, jadinya apa? Ayo nih. Jadi min. Iya, berarti min X kan? Iya. Berarti kan min X nih. Min X kurang dari 4 kan? Nah, berarti X-nya apa? Kalau X-nya lebih dari min 4. Nah, terus kan ini mesti digabungin ya. Kan ada 2 ini. Berarti tadi 4 kurang dari 4, satu lagi lebih dari min 4 kita gabungin. Ini kan berarti range-nya dari min 4 sampai X 4. Iya. Gitu ya. Ya, Kak. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke. Lanjut Niko nomor 4. Gimana nih Niko? Nggak bisa ya, Kak. Iya, ini aneh ya, mutlak X kurang dari min 2. Padahal ini apa nih? Mutlak X kan pasti hasilnya selalu positif ya hasilnya ya. Nggak mungkin hasil dari mutlak itu negatif. Berarti kesimpulannya apa dong? Himpunan kosong ya, Kak. Himpunan kosong boleh atau bilang aja gini. Bukan bilangan real gitu ya. Tapi himpunan kosong juga boleh sih. Nah, lanjut. Nomor 5. Gian ada nggak Gian? Ya, Kak. Oke, nomor 5 gimana nih Gian? Diakarin ya, Kak ya? Diakarin, boleh. Mau dipecah dulu nggak? Boleh. Oke, kita pecah dulu aja ya. Jadi jadinya kan ini ada X kuadrat kurang dari min 2. Lebih dari 2 dan gitu kan ya. Dan
X kuadrat kurang dari 9. Nah, kalau yang ini hasilnya gimana? Yang kanan X kurang dari 3 ya kayak. Mau kanan dulu nih, oke. Ya. Ini kan mau diakarin nih. Kalau diakarin jadi apa? X kurang dari 3. Akar X kuadrat apakah X doang? Ayo, ingat tadi apa tuh akar X kuadrat? Baru dibahas tuh tadi. Oh, itu plus minus. Mutlak X kan? Oh, mutlak. Oh, mutlak X. Inilah. Iya. Nah, kalau mutlak X kurang dari 3 berarti apa? Mutlak X kurang dari 3 itu. Nih, lihat nih contohnya. Iya. Ingat. Min 3. Iya. Min 3 lebih dari X kurang dari 3. Oke, gini ya. Ini yang kanan. Kalau yang kiri gimana? Yang kiri mutlak X lebih dari 2. Habis itu jadi X kurang dari min 2. Bentar. Ini kan diakarin kan? Dua-duanya. Oh iya, diakarin dulunya. Ini akar 2 berarti ya. Jadi gini Kak, X kurang dari akar 2. Sorry. Nggak sih? Akar. Sorry. Aneh. Kan gini, ini aku salah nih. X kuadrat lebih dari min 2 gitu kan. Iya. Ayo, kalau kayak gini gimana dong ngakarinnya? Emang akar min 2 bisa? Nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang kayak gini nih ya. Kosong ya. Bentar dulu. Oh, Kan X kuadrat hasilnya selalu apa? Plus minus. X. Kalau sesuatu X nih, sesuatu yang dikuadratin, hasilnya selalu bisa nggak negatif? Bisa. Emang hasil dari kuadrat itu bisa negatif? Nggak bisa. Kebalik Nggak itu bisa akar. kan? Min 2 dikuadratin positif jadinya. 2 dikuadratin positif. Berarti kan hasilnya selalu positif ya. Positif lebih dari min 2. Berarti X yang memenuhi positif lebih dari min 2 ya iyalah gitu kan ya. Ini kan pasti semuanya lebih dari min 2 kan? Iya. Berarti ya udah semuanya gitu. Ya enggak? Mau X-nya berapapun pasti lebih dari min 2 karena kan positif ya kan? Gitu. Dan ini kan sekarang dan nih X, R, himpunan R dan ini berarti kesimpulannya di itu aja Kak, tadi min 3. Min 3 kurang dari X. Terus itu lebih kurang dari 3 terus semuanya. Ini sih kesimpulannya ini gitu kan. Semuanya didanin berarti kan diiris ya, diiris dengan yang ini. Ya udah kesimpulannya yang ini gitu kan. Oke. Ya sebenarnya boleh juga sih kalau di koma gini juga boleh ya. Tapi maksudnya tuh harus ada ininya gitu ya. Ini harus ada. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, satu lagi nih terakhir. Dini sekarang Dini. Nomor 6 gimana? Halo Din? Iya Kak. Gimana nih nomor 6? Coba bagi 2 dulu ya. Biar nggak susah. Dan ini kan. Nah, coba yang kanan dulu deh yang gampang. Gimana? Min 3 kurang dari X plus 1 kurang dari 3. Jadinya? Min 4 kurang dari X
kurang dari 2. Oke. Yang kiri sekarang. Mutlak lebih dari min 2. Nah, berarti kesimpulannya yang memenuhi gimana? Kalau nilai mutlak selalu Positif. positif. Positif lebih dari min 2 berarti X-nya yang memenuhi? Elemen Iya, semuanya ya. Ini di dan berarti kesimpulannya min 4 kurang dari X kurang dari 2. Gitu. Sip, sampai sini ada yang mau tanya? Bisa semuanya. Oke, nah ini bahas tesnya belum sempet nih. Jadi nanti minggu depan aja ya. Minggu depan kan kita review statistika. Statistika nggak terlalu susah sih. Cuman tinggal ngerjain soal aja nih. Statistika ya. Aku anggap udah masih ingat nih min median. Kalau belum coba nanti di video rumah. Jadi kita tinggal bahas tes aja nanti. Oke? Nah, sampai sini dulu kalau gitu. Tapi kalau ada yang mau latihan, boleh. Ini coba di screenshot aja deh ya. Buat yang mau latihan nih. Nanti sekalian kita bahas minggu depan. Udah yang ini? Udah, Kak. Oke. Udah? Udah, Kak. Satu lagi. Udah? Udah, Kak. Sip. Oke, kalau gitu sampai situ dulu kelasnya. Thank you udah ikut kelas aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, by the way statistika nggak usah nonton video lagi ya. Jadi cukup review-review aja. Yang penting tentang ini ya, median, rata-rata, modus. Pokoknya yang basic-basic aja. Nggak usah yang rumus aneh-aneh. Oke? Sip, segitu aja. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama. Makasih, Kak.